Kita lanjutkan sedikit tentang masalah kurban, tentang masalah masih ada yang tanya begini masalahnya. Terakhir kemarin itu saya sudah dapat sepertiga, bolehkah saya dapat lebih dari itu? Nah sekarang gini, karena ini pertanyaan ini ternyata berulang terus ini, dan ini terkait dengan teknis di lapangan. Kemudian beliau menanyakan begini, bagaimana nasib saya yang kebetulan masjidnya melemparkan korban saya ke tempat lain. Jadi dia korban kambing karena dia termasuk yang meyakini afdolnya per unit, per nyawa, per satu geluntung maksudnya itu. Dan kita memang tahu bahwa satu ekor kambing lebih utama daripada sapi bertujuh, kan urutannya begitu, ya kan? Makanya dia termasuk yang mengambil ini pendapat qadim, ini pendapat ulama dulu, ini berdasarkan dalil pula ini. Tetapi belakangan para ulama menyebut afdolnya berdasarkan jumlah daging. Maka bisa jadi dengan pendapat yang terakhir, keutamaan sapi bisa jadi meskipun bertujuh lebih utama dari kambing, bisa jadi. Jadi ini memang dua pendapat ini berkembang. Walaupun secara dalil sesungguhnya kambing sendirian urut-urutannya lebih utama daripada sapi bertujuh. Tentu saja sapi sendirian lebih utama lagi kan, sapi sendirian lebih utama daripada kambing. Kambing sendirian lebih utama dari sapi bertujuh. Nah ini orang ini termasuk yang meyakini pokoknya kalau saya meyakini kambing sendirian lebih afdol. Beliau bilang, tapi masjid itu karena kambingnya banyak banget dilempar ke tempat lain. Nah termasuk punya saya yang dilempar ke tempat lain. Terus saya bagaimana Ustadz? Gitu, sunahnya apakah saya masih bisa dapat dari yang lain? Jadi kan tentu saja dapat bagian tetap, gitu, tetap dapat bagian. Maka saya jawab, beliau masuk di dalam bagian yang kedua, itu bagian dari hadiah. Di situ kan ada yang korban yang lain. Di antara yang dibagi oleh pekorban adalah kepada tetangganya, baik yang mampu maupun tidak mampu, ya kan. Kemudian kepada tokoh-tokoh, bahkan kepada non muslim, ya kan. Maka beliau tetap dapat bagiannya. Nah ini pula yang menjadikan bahwa orang bisa mendapatkan sepertiga dari apa yang menjadi jatahnya dia, karena sepertiga itu dihitung dari korbannya dia sendiri. Makanya kemarin ada pertanyaan teknisnya, berarti kalau begitu Ustadz, kalau kita motong ada 10 sapi, haruskah dipisah-pisah? Iya, harus dipisah-pisah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok itu dipisah, nggak boleh langsung dipotong, dicampur, itu nggak boleh. Dan lantas menghitungnya bagaimana? Kan masing-masing sapi berbeda-beda, ya kan? Ini menghasilkan sekian kilo, ini menghasilkan sekian kilo. Sepertiga diambil dari masing-masing korban yang tersangkut itu. Bukan kemudian dikumpulkan jadi satu dulu, bukan. Karena ternyata terjadi di beberapa masjid yang motong cuma 3, itu dicampur. Lah terus cara menghitungnya bagaimana? Kesulitan dong. Adapun orang bisa mendapatkan lebih dari sepertiga, lebih dari sepertiga itu dapat dari hadiah dari pekorban lain, ya kan? Karena secara asal tuker-tukeran pun boleh loh. Kita korban, tetangga kita korban, podo-podo wong sugih nih. Kita itu memberikan hadiah kepada dia walaupun dia korban, itu boleh sekali, bahkan sebagai bentuk untuk menyambung silaturahmi gitu. Nah ini boleh, saling memberi itu boleh walaupun sama-sama korban. Aku ya korban nih, ya kau kan korbannya sapi, aku korbannya wedus misalnya, kan bisa saja terjadi seperti itu. Ada yang bisa, dan itu boleh. Maka kalimat bolehkah saya mendapatkan lebih dari sepertiga, ketika itu tidak diambil dari dari kurban yang dilakukan, itu boleh. Nah ini teknis pelaksanaan ini muncul karena tadi itu, karena ada orang yang di masjid itu, tapi sampai masjid dilempar ke tempat lain dengan pertimbangan karena ada tempat lainnya menjadi desa binaan, gitu. Kemudian ada Rasulullah menyebutkan tentang pembagian ini dalam tiga keadaan, yaitu tergantung kondisi
dan situasi masyarakat waktu itu. Ini baru sudah saya bahas, tapi saya sampaikan dalilnya. Kata Rasulullah, fala yusbihanna ba'da thalisa, tidak boleh nyimpen lebih dari 3 hari. Ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi paceklik. Di dalam kondisi paceklik kita nggak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Maka kalau kita termasuk yang mendapatkan banyak nyimpen di kulkas sampai bahkan 1 tahun berikutnya masih, kalau daerah itu daerah yang paceklik itu nggak boleh. Karena Rasulullah bersabda, fala yusbihanna ba'da thalisa, jangan engkau menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini dalam kondisi paceklik, dalam kondisi memang benar-benar membutuhkan, kayak misalnya di Palestina, ya nggak memungkinkan untuk seperti itu kan. Gitu. Ini menunjuk bahwa dalam kondisi paceklik betul-betul harus terbagi saat itu juga selesai. Gitu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Hajj, kulu wa at'imu qani wal muqtar. Nah ini dalam kondisi sedang. Ini kulu, makanlah sebagian, sepertiganya, beri makan, qani wal muqtar, baik kepada orang yang minta maupun orang yang nggak minta-minta. Nah ini yang minta-minta itu ada 2 macam, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu. Di Gunung Sempu itu selalu didatangi oleh mbah-mbah yang banyak banget gitu, orang Purworejo, orang mana-mana lah. Ternyata itu ada koordinatornya maksudnya. Nah itu saya kira yang seperti itu ya kita taat kepada ulil amri. Ulil amri kita lewat dinas sosial kan mengatakan nggak boleh tuh kayak gitu. Ya nggak, dulu sempat ada pengumuman di perempatan jangan kasih. Lah kita bukan masalah nggak kasihan gitu, bukan masalah rasa, tapi masalah kita ikut kepada pemerintah. Tentu saja pemerintah kalau memberikan hukum itu kan ada maslahatnya, ya kan, pasti ada maslahatnya. Kalau kita lihat dalil bahwa al hukmu hakim, hukum dari hakim itu menghilangkan perselisihan, walaupun kita tidak suka. Supaya apa? Ada ketentraman di masyarakat. Makanya sehari tanpa pemimpin itu membahayakan sekali, walaupun pemimpin itu pemimpin yang jahat gitu. Karena kalau nggak ada lebih parah lagi, masing-masing memimpin dirinya sehingga orang bisa mengeksekusi orang lain gara-gara pendapatnya. Makanya dalam kondisi seperti itu ya kita patuhlah, bukan masalah enak dan tidak enak gitu. Jadi nanti mulai tahun ini kayaknya Gunung Sempu enggak lagi. Dulu dibagi dulu, setiap yang datang itu tetap dapat bagian, kadang-kadang sampai 10 orang gitu. Yang ya itu ketika turut sama panitianya lah kok jebul ngumpul. Iya, itu kan jadi modus kan. Itu kan daging banyak sekali, habis itu dijual. Nanti dalam bentuk uang dibagi-bagi ya gitu. Nah, ini saya kira tidak pas dengan tujuan dari kurban itu sendiri. Jadi kemudian yang ketiga, kondisi di mana memang sudah sangat surplus. Dalam kondisi ini Rasulullah menyebutkan kulu wadhahiru watasaddaqu, makan sepertiga, simpan sepertiga untuk sendiri, kemudian sedekah sepertiga. Jadi ada peluang sebenarnya orang mendapatkan lebih dari sepertiga ketika dalam kondisi surplus. Daerahnya memang sudah semuanya korban, semuanya sudah, pokoknya sudah surplus lah daerah situ. Maka kita boleh makan sepertiganya, boleh disimpan sepertiganya, kemudian disedekahkan sepertiganya. Nah kondisi ini bisa juga terjadi di sebuah wilayah, sebuah perumahan misalnya, kebetulan kesadaran korbannya sudah sangat baik gitu. Tentu saja ini pilihan yang disimpan mau disedekahkan tentu saja lebih baik, tapi andai maupun menyimpan itu masih dibolehkan secara syariat. Nah kita kan bicara hukum tentang masalah pilihan hukum atas pilihan hukum yang kita lakukan ya secara kita. Ternyata walaupun boleh saya mau sedekahin semua, saya ngambilnya cuma sebagian kecil saja, itu ya baik-baik saja gitu. Semakin baik tentu saja. Ini kan bicara tentang hukum. Jadi seperti itu. Kemudian masalah takbir saya ingatkan, kita dihadai surga insya Allah buah dari takbir, tahlil, tahmid di hari-hari ini. Maka terus-terusan saya di rumah juga Abdul, Fatimah, saya nyambung terus itu gantian. Abdul bunyi, Fatimah bunyi, saya bunyi, istri bunyi gitu, Amar bunyi, gitu terus, muter terus. Pokoknya selagi ada kesempatan kita takbiran sejak tanggal 1 kemarin. Terus-terusan pokoknya sampai nanti tanggal tasyrik, sampai hari tasyrik kita banyak takbir. Kemarin kita sudah bahas tentang sembelihan dari orang yang tidak sholat, itu termasuk yang
Jangan. Jangan. Ngeleti untuk orang-orang salat ya boleh kalau ngeleti. Cuma ada pertanyaan seperti itu. Saya sebenarnya tahu tuh pertanyaan itu tuh menuju ke orang gitu. Karena kan banyak nanti kan di hari nahar itu orang yang nggak pernah ke masjid sama sekali, nggak pernah kelihatan sholat. Nanti kan ikut jadi panitia kan. Semuanya keluar. Kalau di kampung itu kan semuanya keluar tuh. Nih orang mutuki dianggap orang umum, ya kan. Sampai ada kalimat guyub rukun iki di antara tondone ya ketika Idul Adha yo keluar minimal kelihatan wajahnya. Kan di situ ada yang tenanan kerja, ono sing linggu-linggu tok, ono sing ngetok wajahe tok. Tapi ya waktu itu keluar semua biasanya. Keluar semua. Jadi bahkan sampai sore nih. Sampai sore. Istri saya saja kalau saya kan di masjid satunya, istri masjid satunya itu ya sampai sore gitu. Sampai benar-benar selesai sampai menjelang asar itu. Di sana pembagian biasanya ba'da asar, sebelum maghrib baru selesai. Saya kira sama nggak di mana-mana nih. Seperti itu. Jadi ini yang saya kira penting terkait dengan beberapa hal yang teknis. Kemudian ada juga pertanyaan begini, mungkin di sini juga terjadi. Bolehkah infak masjid digunakan untuk dana operasional kurban? Nah ini pembahasannya cukup panjang. Kalau kita melihat dalil ke belakang yang sudah kita pelajari, sesungguhnya kegiatan kurban ini sebenarnya kalau kita lihat dalil itu bukan kegiatan masjid loh. Bukan, kurban itu bukan kegiatan masjid sebenarnya. Kalau kita lihat sejarahnya, kurban itu selalu dijauhkan dari masjid kalau dulu. Tapi prakteknya di Indonesia kan seluruhnya di dekat masjid, ya enggak? Termasuk yang bolehnya. Padahal tempat yang dilarang untuk sholat diantaranya adalah RPH, tempat penyembelihan hewan kurban atau tempat penyembelihan maksudnya, karena itu berhubungan dengan najis, ya kan? Maka sesungguhnya kalau melihat asal dalil, sesungguhnya kegiatan korban itu sama sekali bukan kegiatan masjid, tetapi prakteknya pelaku yang menjadi panitia korban semua orang masjid semua, siapa lagi kalau bukan mereka, ya kan? Apalagi di Indonesia gitu. Tetapi secara asal zaman dulu itu kembali ke tempat yang justru jauh dari masjid tempat penyembelihannya. Nah itu tentu saja kembali kepada situasi dan kondisi. Nah karena ini bukan kegiatan masjid secara dalil, maka infak masjid nggak boleh digunakan untuk operasional ini, nggak boleh sama sekali. Ini pendapat jumhur nih, tidak boleh infak masjid digunakan untuk operasional kurban, walaupun itu dipinjamkan akan dikembalikan. Walaupun dipinjamkan untuk dikembalikan, ini nggak boleh, nggak boleh. Ini kedudukannya seperti ada 17-an minta dana ke masjid, seperti itu kedudukan para ulama menyebut. Wong 17-an kok nganggo di dana infak masjid kan yura ento. Ini sama statusnya. Oke. Maka ketika ada pertanyaan bolehkah meminjam dana infak masjid untuk operasional kurban, jawabannya tidak boleh. Dan ini kenapa ada pertanyaan ini? Karena begini, di salah satu masjid yang saya isi, meskipun ini nggak rutin mingguan, ini ngisinya itu bulanan. Itu di nyembelihnya itu 11 sapi. Kambingnya nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, dana operasionalnya panitia menghitungkan itu sekitar 50-an juta lah. Nah, dari sohibul kurban itu ditarik cuma 350.000 per satu orang. Saya nggak tahu di sini berapa. Jadi 3,8 itu 350-nya adalah dana operasional kali 11. Kalau 10 aja cuma dapat berapa itu? Kali 70, mohon maaf, 77 nih. Kali 70 itu 21 sekian. Plus minus 25 lah dapatnya. Yang 25 plus yang kambing-kambing itu dapatnya sekitar 30-an, 32 juta kalau nggak keliru waktu itu cerita. Nah, berarti masih defisit atau kurang sekitar 20 juta lebih toh ini untuk operasional. Operasional diantaranya macam-macam di situ pokoknya, kegiatan seluruhnya itu, menyediakan makanannya, yang ngeleti dan sebagainya itulah. Nah, diambil dari mana? Nah, ada pertanyaan, Ustadz, kalau itu diambil dari dana infak masjid dulu boleh enggak? Nah, ini kenapa kemudian timbul ini. Makanya saya kemarin mempelajari ulang tentang bagaimana apa yang dibolehkan terhadap dana infak masjid dan yang tidak dibolehkan. Ternyata untuk yang kurban termasuknya tidak dibolehkan. Sehingga yang defisit itu harus dicarikan donasi khusus untuk kegiatan kurban. Sebagaimana kalau orang mau memberikan ke anak yatim, maka tidak boleh mengambil dana infak masjid kecuali ada pengumuman khusus. Ini untuk infak kali ini dialokasikan untuk
anak yatim ya, atau untuk Palestina ya, seperti itu statusnya. Maka demikian juga untuk kurban ini kita mengumpulkan donasi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk operasional kurban, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ini, kecuali ada takmir sugih minjemin dulu secara pribadi kemudian nanti dikembalikan juga boleh. Nah ada pertanyaan juga, dan nanti kalau pengembaliannya dari penjualan kulit untuk takmir ini boleh nggak? Ini juga nggak boleh, ya kan? Karena masuk kepada man ba'ajilda udhiyati fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulitnya dan digunakan untuk operasionalnya maka tidak dianggap kurban. Jadi kalau ada, walaupun ini pribadi, ada takmir yang sugih meminjamkan untuk dana operasional, kemudian setelah selesai kulitnya dijual diberikan kepada yang takmirnya ini, ya nggak boleh sama ini nggak boleh. Jadi sekali lagi, untuk operasional bisa dihitung dengan kegiatan sosial, ya tentu saja di banyak tempat juga nggak dibayar toh yang ngelete itu, walaupun ada di banyak kayak yang kasus tadi itu dibayar itu, jadi petugasnya memang dibayar. Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat supaya tidak sampai kita keliru di bagian ini, karena resikonya resiko fala udhiyatalahu, resikonya tidak dianggap berkurban. Nah sekarang kita ngambil pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kegiatan kurban ini, karena saya kira teknisnya sudah cukup paham, yaitu kita kembali ke masalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falama balagha asyuddah, dan ketika sudah sampai umur dewasa Ismail, maksudnya dewasa adalah sudah bisa diajak bekerja sama di dalam pekerjaan. Jadi kalau zaman saya ini petani ya sudah diajak macul bareng. Yang punya toko kayak Pak Eko ya sudah bisa menjadi kasirnya, sudah bisa ngurusi lah. Maka kemudian Allah mengabarkan, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, qala ya bunayya inni arafil manam ani atbahu, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Nah Bapak Ibu, pelajaran pertama dari awal ayat ini, wahyu yang turun kepada Ibrahim alaihissalam terkait dengan hal yang sangat besar ini adalah wahyu dengan kualitas terendah. Jadi jangan tahu nih, wahyu itu turun dalam berbagai macam bentuk. Kadang-kadang Allah perintahkan lewat malaikat Jibril untuk memberitahukan menjelma dalam bentuk manusia. Kadang-kadang ditiupkan di dalam hatinya oleh Jibril atas perintah Allah. Kadang-kadang Allah bicara langsung ini dalam sebuah kejadian. Kadang-kadang hanya lewat mimpi yang berulang-ulang. Tetapi pada kasus Ibrahim ini mimpi sekali tok. Artinya boleh saja Ibrahim tidak yakin kan? Oh porato ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam ketika mimpi langsung dikatakan ya bunayya, wahai anakku. Kata-kata ya bunayya itu menunjukkan rasa cinta kasih yang teramat sangat kepada anaknya. Itu kan sebutannya dalam bahasa Arab ya bunayya. Sesungguhnya aku di dalam mimpiku melihat aku menyembelihmu ani atbahu. Fandur madataro. Coba tok pikir kepiye. Nah ini juga pelajarannya besar, bahwa ketika bicara dengan anak kita yang sudah dewasa, kalimatnya fandur madataro. Menurutmu piye ini iki? Ini yang sudah saya mulai lakukan ke Amar. Amar tuh sudah punya pendapat sendiri, ya kan? Makanya istri saya sering bilang, dia harus dikasih kesempatan untuk berpikir sendiri pula. Jangan kita mendirect terus-terusan gitu. Dia punya pilihan-pilihan hidup yang akan bertanggung jawab sendiri. Maka kita hanya memberikan batasan-batasannya saja. Bagaimana Ibrahim juga fandur madataro, ya kan? Coba kamu pikirkan, menurutmu kepiye ini ada situasi seperti ini. Tapi jawabannya Ismail kan kita juga sama-sama tahu, ya. Masya Allah. Ya. Kata Ismail, ya abatif al. Kata-kata abatif al matukmar itu juga menunjukkan rasa cinta seorang anak kepada ayahnya. Hubungan yang sangat dekat makanya. Makanya katakan abatif al. Ya abatif al matukmar. Wahai ayahku, lakukan saja tuh apa yang Allah perintahkan itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Nah di sini Ismail alaihissalam disebutkan tidak sombong, tidak mengatakan pasti saya orang sabar walaupun sembelih, tapi mengatakan satajiduni insya Allah. Nah kalimat insya Allah di sini ini menjadi pelajaran besar buat kita, bahwa walaupun kita sangat mampu, sangat sehat, ketika ditanya besok mau ketemu di sana ya, iya, jangan begitu, nggak boleh ini. Insya Allah. Salah satunya dari ini, walaupun insya Allah Ismail alaihissalam bakal sabar menerima ujian itu, tapi dia mengatakan insya Allah minas sabirin. Insya Allah kau akan menemukanku dalam kondisi bersabar. Maka kita tahu selanjutnya kemudian Ibrahim meletakkan kepalanya, enggak menghadapkan wajahnya kepada Ibrahim, karena tidak mau melihat sakitnya anaknya
atau sakitnya dirinya merasa sakit karena kecintaannya, maka wajahnya di giniin palingkan, nggak ngadep kayak gini maksudnya itu. Ketikanya boleh betul-betul di palingkan. Kemudian kita tahu sama-sama automa diganti kemudian dengan domba. Nah, ada beberapa pelajaran yang ini bisa kita ambil, yang bisa kita ambil dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, bahwa setiap orang yang dicintai oleh Allah itu akan diuji pada bagian yang paling dicintainya. Makanya kalau ada orang mencintai sesuatu sebenarnya jangan berlebihan, karena biasanya ketika cintanya berlebihan di satu waktu, maka justru Allah akan uji lewat itu. Ya kan? Sebagaimana Ibrahim alaihissalam menunggu Ismail sekian waktu, kan nggak punya anak-anak atau sekian waktu, ya kan? Lama menunggunya gitu. Tapi kemudian setelah dewasa lagi senang-senangnya seorang ayah melihat anaknya sudah jadi, itu kan ya Masya Allah. Tetapi benar Allah uji dengan ujian yang seperti itu, ujian yang sangat besar. Dan memang demikian, memang demikian. Makanya kalau jalan melihat orang-orang soleh itu ujiannya gede-gede tenan. Kalau jangan lihat orang-orang soleh, kebanyakannya ujiannya itu Masya Allah. Mungkin sebagian mereka tidak sampai keluar gitu. Tapi sebagian zaman sekarang zaman medsos gitu. Kadang-kadang apa aja orang tahu aja gitu, ya kan, tentang persoalan orang-orang yang dianggap tokoh misalnya. Orang-orang soleh memang ujiannya besar. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam diuji seperti itu, diuji dengan akan kehilangan anaknya, subhanallah. Kan pelakunya harus dia sendiri, ya kebayang nggak sih? Coba kebayang nggak dengan menyembelih anaknya dewe ke piye? Ya kan? Lewat mimpi lagi. Nah, tetapi kemudian dua orang soleh ini melaksanakan, lebih memilih kecintaan kepada Allah ketimbang kecintaan yang bersifat duniawi. Nah, ini juga pelajaran kan. Jadi kecintaan kepada Allah mengalahkan cintanya dia terhadap duniawi. Ini juga pelajarannya besar sekali. Kadang-kadang kita punya dunia kita itu, kecintaan kita terhadap dunia sehingga menghilangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya anak, bentuknya harta, bentuknya kedudukan, banyaklah. Apa sih artinya itu semua? Sebenarnya kan tujuannya agar kita mendekat kepada Allah, taqarrub dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan semuanya yang kita nempel, dengan tenaga kita, supaya kita betul-betul memilih Allah di atas itu semua. Dan ketika pilihan kita Allah pasti menimbulkan solusi. Nah, ini pelajaran kenapa digantikan dengan domba. Bahwa sesungguhnya wal akibatul lil muttaqin. Sesusah apapun pilihan itu, walaupun rasa-rasanya kayak nggak masuk akal kan, masa iya sih Khalilur Rahman loh, hanya dua nabi yang mendapatkan gelar ini. Khalilur Rahman itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nggak ada nabi lain yang punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah gitu. Jadi kan tahu ketika Ibrahim alaihissalam didatangi malakul maut, apa jawaban Ibrahim? Mau apa kamu ke sini? Saya hendak mencabut engkau, kata malakul maut. Kata Ibrahim alaihissalam, bagaimana mungkin seorang kekasih mencabut kekasihnya? Ini dialog Ibrahim alaihissalam dengan malakul maut. Maka kemudian malakul maut mengatakan, bagaimana mungkin seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Oh, cabut. Coba, diskusinya sangat berkualitas. Jadi kan tahu, setiap nabi siapapun dia, ketika sakit selalu ditawari, engkau hendak tetap di dunia atau pulang sekarang? Selalu. Nabi Muhammad SAW pun demikian ditawari. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu sudah tahu ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah mengucapkan wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'ama alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Quran surah An-Nisa 69. Jadi Rasulullah ketika meninggal itu sempat berbicara itu di depan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah langsung tahu Rasulullah hendak meninggal bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Artinya balik, artinya kondur Rasulullah. Dan memang setelah itu kemudian Rasulullah meninggal. Jadi demikian juga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin seorang Khalilur Rahman dicabut? Maka jawaban mereka, bagaimana mungkin seorang kasih nggak mau ketemu kekasihnya? Memang kan mau ya dicabut maksudnya itu. Gitu. Yeah. Itu ketika Ismail itu disembelih itu, bagaimana Ibrahim itu yakin mengetahui bahwa mimpinya itu perintah Allah.
Anda kalau orang-orang biasa yang mimpi bisa juga kuda cetak. Ya, ya. Justru itu makanya tadi saya sebutkan di awal kan bahwa tingkat wahyu itu ada bertingkat-tingkat. Di antara wahyu paling rendah namanya wahyu yang isowai gitu. Ini iya atau tidak toh itu di wahyu yang dalam bentuk mimpi itu. Tapi justru disinilah Ibrahim alaihissalam itu mengajak diskusi anaknya itu. Dan dalam rangka untuk meyakinkan juga itu. Bagaimana fandur madataro? Bagaimana pendapatmu? Nah, sekarang dua orang soleh berkumpul, anaknya jawabannya ya batif al-matumar, lakukan aja. Itu kan menambah keyakinan bapaknya. Wahai bapakku, lakukan aja perintah Allah itu. Nah, itu tentu saja berlaku bagi nabi ya. Tidak, bahkan wali pun tidak. Tentang masalah bahwa mimpinya nabi itu wahyu itu hanya di para nabi, bukan mimpinya wali itu wahyu, bukan gitu. Bukan. Dan biasanya berulang. Nah, ini mimpi cuma sekali tapi langsung dilakukan. Justru disinilah kualitasnya Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman. Dia yakin betul bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memperbandingkan diri kita apalagi orang umum, orang kayak kita ya, yang bukan siapa-siapa itu. Nah, ini khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu pelajaran pertama, kita mengorbankan apa yang sangat kita cintai untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya kan titipan kepada kita, iya enggak? Kesehatan titipan, mata melihat titipan, harta titipan, semuanya itu adalah bentuk titipan dari Allah yang bisa jadi kita sangat cinta kepadanya. Ya. Anak kita, cucu kita, bisa jadi kita sangat cinta kepadanya. Tetapi kadang-kadang Allah justru uji di bagian itu, dan ini banyak terjadi. Tetapi kalau pilihan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada akhirnya berbuah solusi. Dalam hal ini solusinya adalah digantikan dengan kambing. Ya kan? Bahwa Allah pasti kasih solusi maksudnya. Tapi kan kasih solusinya kadang-kadang membuat hati kita tergetar, gimana di ujung-ujung udah mau gimana coba. Ketika kita memilih pilihan kita kecintaan kepada Allah, bisa jadi soal yang kita hadapi pun di ujung baru dapat solusi maksudnya gitu itu. Dan saya setelah hijrah sering kali mengalami seperti itu. Saya sering diuji sampai pada batas-batas yang berat sekali gitu. Tapi kadang-kadang di ujung waktu Allah berikan solusi yang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. Nah, ini hal-hal seperti ini pilihan, pilihan. Kadang-kadang saya bukan tidak tergoda kadang-kadang untuk kembali kayak dulu mati-matian di bidang usaha misalnya. Tentu saja resikonya dakwahnya ketinggalan kan otomatis. Tapi saya pikir lagi ulang sama istri, dipikir ulang lagi, apa iya gitu. Apa iya akan begitu, apa iya akan begitu. Ketika dalam kondisi yang sangat terdesak, kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Tapi kan kalau melihat kisah seperti ini, bahwa insya Allah akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Toh yang kita cari itu kan itu sebenarnya, kematian yang baik, kehidupan setelah kematian, hal-hal seperti itulah. Ini menjadi diskusi kita di keluarga nih. Terutama setelah hijrah itu kan banyak soal nih. Kemudian hikmah yang kedua, ini penting banget nih. Ini para ulama menyebut dalam pelajaran ini betul-betul kita harus benar-benar ambil yang, karena ini setiap waktu bisa kita ambil pelajarannya, yaitu bersyukur atas nikmat kehidupan. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya kan Ismail harusnya sudah mati itu, ya kan? Tapi Allah berikan kesempatan kehidupan kedua dengan diganti dengan domba, ya enggak? Kita kan sebenarnya udah mati tadi pagi, tadi malam kita udah meninggal kan sebenarnya. Meninggal kan ada dua macam, meninggal yang sesungguhnya yaitu tidak dikembalikan, kan sama-sama dipegang nyawa kita oleh Allah. Ketika tidur kita dipegang oleh Allah, cuma dikembalikan. Artinya ketika bangun kita diberi kesempatan kedua, sebagaimana tadi Ismail digantikan oleh domba itu. Seharusnya rasa syukur kita sebagaimana Ibrahim dan Ismail bersyukur itu maksudnya itu. Jadi pelajarannya kita ambil diantaranya adalah sesungguhnya kejadian itu tuh terjadi sama kita setiap hari. Terlebih kita tidur, bangun tidur. Sebenarnya kan bisa saja Allah tidak kembalikan tuh. Ini kan ketika kita tidur sudah dipegang nyawanya oleh Allah, kemudian tidak dikembalikan. Ya kan, dipegang oleh Allah terus. Yang mati itu yang dipegang oleh Allah terus, itulah yang meninggal. Nah, ternyata kita diberi kesempatan kedua, maka seharusnya ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Betulan itu. Bacaan doa itu betul-betul perjanjian antara kita dengan Allah untuk, ya Allah, saya itu bersyukur betul ya Allah. Setelah Engkau matikan saya Engkau hidupkan lagi, saya berjanji ya Allah sampai nanti datang waktu tidur lagi saya benar-benar akan beribadah kepadamu. Kan itu anunya. Kontennya kan itu. Ya kan? Sebagaimana Ismail diberi kesempatan kedua untuk hidup. Nah, ini loh yang seharusnya pelajarannya kita bisa ambil, sehingga kalau kita mengingat itu,
Bagaimana mungkin kita akan berkhianat kepada Allah sementara kita diberi kehidupan yang kedua? Yang bisa jadi seharusnya tadi malam kita sudah meninggal. Nah, hal seperti ini kita ambil pelajaran dari kegiatan kurban ini. Makanya sekali lagi, kurban itu secara definisi mayudbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Kan begitu. Kurban adalah disembelihnya hewan ternak untuk taqarrub kepada Allah. Oh ya, tentang kuda Bu Eko kemarin, kuda itu termasuknya nggak boleh ternyata. Jadi saya membaca referensi dari dari Al-Azhar, kemudian dari MUI-nya Arab Saudi, itu sampai pada tahapan tidak boleh ternyata. Tidak termasuk dalam bahimatil an'am. Jadi termasuk yang tidak boleh. Ini pendapat yang lebih kuat. Bisa dari bacaan yang saya baca ulang itu. Terutama pendapat-pendapat kalau di dunia kan yang jadi patokan salah satunya kan MUI-nya Arab Saudi, kemudian Al-Azhar. Jadi fatwanya ternyata tidak membolehkan. Jadi by definisi kurban itu sendiri adalah memang kegiatannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kita ambil pun sangat terkait dengan taqarrub. Yang namanya orang mensyukuri nikmat kehidupan kan taqarrub, ya kan? Proses pendekatannya harus sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, kelapangan, bersyukur atas kelapangan. Karena jenengan tahu, jenengan harus tahu, kebetulan jenengan mungkin dikasih rezeki banyak. Kalau orang yang nggak punya rezeki cukup, yakin banget makan daging itu hanya setahun sekali, itu betulan. Itu bukan cuma omong kosong itu. Itu bukan omong kosong. Banyak orang yang mohon maaf untuk belanja harian saja itu mikir. Mungkin jenengan tidak mengalami itu. Banyak orang yang akan mengeluarkan untuk belanja harian saja dia mikir betul. Sehingga ada seorang istri mungkin tidak mau keluar dari rumahnya karena takut uangnya nanti habis. Karena penghasilan suaminya terbatas, sehingga nanti kalau saya keluar harus belanja ini itu nanti 80.000 keluar. Saya jadi nggak punya uang untuk bayar listrik. Itu betulan itu. Itu betulan. Ini bukan omong kosong. Saya itu di rumah dihadiri oleh orang-orang kaya dan orang-orang miskin masalahnya. Bayangin bagus. Ada orang datang ke rumah itu dalam kondisi benar-benar nggak punya apa-apa. Itu berulang kali kayak gitu itu. Makanya saya kadang-kadang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberi kekayaan kembali gitu. Sehingga ketika ada orang datang seperti itu, tidak hanya ngasih 50.000, tidak hanya ngasih 100.000, tapi bisa ngasih 500.000, bisa ngasih 1 juta, ada anaknya gitu. Saya pernah mengalami suasana itu dulu. Ketika saya hidup di Brajan, ketika saya di perumahan mengalami kayak gitu. Orang datang ya kasih minimal 500.000. Itu dulu begitu. Tapi kan kondisi sekarang tidak memungkinkan. Tapi itu terjadi sampai hari ini. Orang benar-benar nggak punya uang sama sekali. Orang nggak bisa beli beras, itu beneran sampai hari ini. Ada jamaah saya yang benar-benar nggak bisa beli beras loh. Ada loh, beneran ada gitu. Dan bahkan dari kejadian ekonomi ini, suami istri bertengkar ini. Sampai mau cerai loh gara-gara persoalan ekonomi. Kemudian merembet pikirannya kemana-mana. Gara-gara kamu sih dulu, ini gara-gara kayak gitu. Di depan saya bertengkar, bayangin. Subhanallah. Jadi jangan jenengan pikir bahwa ada orang makan daging kayak jenengan yang bisa kapan saja makan daging. Enggak. Demi Allah banyak orang yang makan daging hanya ketika ini saja. Itu pun kalau tersentuh. Ya, ini pun kalau tersentuh. Karena bisa jadi banyak juga ada orang yang miskin dan malu mendekat ke masjid sehingga dia tidak tersentuh. Maka yang jadi RT, jadi pengurus itu harus betul-betul teliti itu. Orang-orang yang kayak gini harus dapat siar, dapat bantuan banyak sebenarnya. Saya sekarang diperlihatkan dua kacamata ini maksudnya. Kadang yang kemarin konsultasi orang ke rumah sampai 2 jam. Mobilnya mewah, pakainya Alphard. Ngobrol tentang persoalan. Itu bukan soal ekonomi, soal rumah tangga dan sebagainya. Tapi sisi waktu kadang-kadang orang datang betul-betul nggak punya apa-apa. Bagaimana mungkin? Masa iya kita nggak nyangoni orang kondisi seperti itu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah makanya pelajaran yang besar kita ambil adalah pelajaran kelapangan, Bapak Ibu. Kalau jenengan berkorban berarti jenengan orang yang lapang, ketahuilah banyak orang yang nggak lapang di luar sana. Sampai hari ini, bukan cerita masa lalu, sampai hari ini pun terjadi. Kemudian yang keempat, pelajaran keempatnya juga penting agar kita tuh yakin betul bahwa hewan ternak itu disediakan oleh Allah untuk dimakan, bukan untuk jadi sesajian. Jadi antara fungsi kurban adalah mengkanter bahwa ini menjadi sarana kemusyrikan dan itu terjadi. Atau yang kedua kata para ulama adalah melawan gerakan liberalisme yang kontemporer sekarang yang mengatakan betapa jahatnya itu syariat Islam setiap tahun membantai sekian banyak jumlah hewan. Kan seperti itu. Orang-orang yang liberal mengatakan Islam itu loh syariatnya di hari yang sama bantai sekian banyak jumlahnya. Syariat ini untuk menegaskan bahwa memang
yang namanya bahimatil an'am disediakan untuk kalian untuk dimakan. Yakin saja ini perintah Allah. Kita lihat dalilnya sangat banyak ya. Bahwa ini tuh memang disediakan untuk kalian untuk dimakan. Pernahkah habis hewan ternak dari dulu sampai sekarang? Enggak pernah habis. Allah sediakan. Memang Allah sediakan, enggak mungkin habis. Enggak mungkin. Kalau hewan itu jantan itu selalu lebih banyak daripada betina. Beda dengan manusia. Ini takdir dari Allah. Jantan selalu lebih banyak dari betina dan tidak akan pernah habis karena ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin saja bahwa kita menyembelih benar-benar karena perintah Allah, bukan untuk yang lain-lain. Jangan sampai hanya karena mau menempati sebuah rumah kemudian disuruh nyembelih, diambil darahnya untuk keselamatan. Nah, ini kan masalah. Ini syariat yang sangat agung, takarrub kepada Allah, menghilangkan kesyirikan, mengkanter semua hal-hal yang terkait dengan kesyirikan. Kemudian yang kelima yang terakhir, ketahuilah pahala dari kegiatan kurban ini sangat besar, sampai dikatakan sangat besarnya sampai dikatakan begini. Kita lihat beberapa hadis. Di antara hadis yang sangat populer adalah seseorang yang membebaskan seorang budak, maka dia akan terbebaskan dari api neraka. Clear, ini sahih. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, jikalau engkau membebaskan budak sepertiga, maka engkau sepertiga dari badanmu akan terhindar dari api neraka. Maksudnya begini, budak harga 9 juta, kita bebasin 3 orang, maka sepertiga dari badan kita, kata hadis ini, kita terbebas dari api neraka. Artinya kalau seguluntung 9 juta kita bayar untuk bebasin budak, maka kita terbebas dari api neraka. Tetapi keutamaan membebaskan budak yang berbuah surga itu dikalahkan oleh keutamaan menyembelih hewan kurban khusus di hari nahar. Maksudnya begini, sama-sama punya uang 9 juta untuk kurban, apa untuk bebasin budak per hari nahar untuk kurban. Itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Padahal membebaskan budak berbuah surga, berarti ini surga banget maksudnya itu. Karena lebih utama dari membebaskan budak, demikian yang dikatakan oleh para ulama. Makanya pahalanya itu sangat besar. Sungguh merugi orang yang mampu tidak berkorban. Maka kalimatnya Rasulullah jelas sekali ini. Mangkan lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabana musallin. Barang siapa yang diberi kemampuan kok tidak berkorban, maka jangan dekat-dekati musolaku, jangan dekat-dekati masjidku, jangan dekat-dekati tempat sholat idku. Bayangin sampai segitunya. Ya. Sampai segitunya, saking Rasulullah itu motivasi gede banget loh ini. Ada hal besar di balik itu semua, itu maksudnya itu. Ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, yang khususnya yang korban diberi kelapangan, persoalan ini harus dibawa. Dan terakhir diingatkan bahwa ini adalah korban takarrub, berarti tidak sedikit pun ada peluang untuk riya. Ini mungkin tidak dijenengan, tapi mengingatkan ini penting karena kadang-kadang ada orang yang dengan kondisinya dia bisa berbuat riya tidak sengaja. Misalnya contoh, saya sapi sendirian, yang lain urunan. Nanti akan timbul jadi aku dewean, aku lebih bagus. Atau misalnya saya sapinya harga 6 juta, yang kambingnya 6 juta, yang lain kecil-kecil, saya 6 juta. Mungkin ada perasaan itu. Nah, ini yang harus betul-betul dikikis, karena kalau itu ada di dalam diri kita, sudah nggak dapat apa-apa. Ya. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sampai di hari Idul Adha dalam kondisi yang sehat, dan mudah-mudahan kita sisa waktu dalam kondisi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit, Ustaz. Nggih, boleh. Imam siapa yang mengharamkan kurban yang di atas nama orang dia, dan imam siapa yang memberi hukuman memaklumkan untuk orang yang meninggal. Yang ketiga, imam siapa yang membolehkan korban atas nama orang yang meninggal tapi dengan syarat tidak wasiat, tidak boleh mengambil daging. Nggih. Nggih. Jadi ngaten, itu tentang masalah hukum menyembelih untuk orang lain. Orang lain itu ada dua, orang lain yang masih hidup dan orang lain yang sudah meninggal. Orang yang lain yang masih hidup sepakat, tidak ada perbedaan, seluruh ulama tidak boleh kecuali ada izin. Dalilnya adalah ketika Imam Nawawi rahimahullah di madzhab Syafi'i mengatakan wala tadhiyata an al-ghairi bi ghairi idnihi, jangan potong untuk orang lain yang masih hidup illa kecuali dengan izinnya, atau jangan potong kecuali ada kalimat izin dari yang mau dikorbankan. Meskipun yang diizini mau sih orang itu
Saya nyembelihnya untuk jenengan ya seneng-seneng wae toh, tapi tetap harus diizinkan. Ini sepakat, ini nggak ada perbedaan di seluruh madzhab. Tapi kan untuk orang mati di madzhab Syafi'i bukan sampai derajat haram. Tidak sampai derajat haram, tapi tidak perlu dikorbankan kecuali ada wasiat. Dikatakan wala an al mayyiti idzalam yusibiha, idza lam yusibiha, ora sah disembelihnya idza jikalau lam yusibiha, dulu tidak memberikan wasiat. Jadi ini termasuk yang tidak menyarankan, tapi kalau dilakukan juga ya nggak masalah sebenarnya. Tapi menurut salah satu pendapat di madzhab Syafi'i jangan kecuali ada wasiat. Jadi ini enten wasiat angsal Pak, seluruh madzhab itu. Kemudian ada madzhab yang mengatakan pokoknya entuk seperti yang lain sama boleh mengambil dagingnya adalah madzhab Hambali yang di Arab Saudi. Maka karena ada pilihan hukum ini, ya kan, saya termasuk yang menyarankan pakailah madzhab Hambali dalam kasus ini. Kenapa? Dalilnya jelas, ya kan, terputus seluruh amal Bani Adam ilamin salah satin, kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah. Nah, perbuatan anak mengkorbankan orang tua itu termasuk dalam kategori shadaqatun jariyah, dan ini masuk akal, itu maksudnya. Lah wong ora diniat kewe perbuatan kita tuh sesungguhnya bermanfaat buat orang tua kita, nggak diniatkan loh. Semua amal soleh kita sesungguhnya punya pengaruh kepada orang tua kita, apalagi ini diniatin untuk orang tua kita gitu. Tetapi sekali lagi kita menghargai di pendapat madzhab Syafi'i juga detil biasanya. Kalau kita detilkan dalil ini sebenarnya runtutannya, oh masuk akal juga yo. Kalau nggak ada wasiat kok yo enggak gitu, masuk akal juga. Tapi sekali lagi saya termasuk yang mengambil dalil boleh. Makanya di tempat saya bagi yang mau mengorbankan untuk orang tuanya, saya sarankan silahkan. Kenapa? Anak itu punya sakit hati loh. Kalau bisa nangis gara-gara orang entuk, itu bisa nangis betulan itu. Anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kemudian dia longgar rezekinya, mau ngorbanin kok enggak boleh. Kalau enggak wasiat, ini tuh bisa nangis betulan itu, guguk nangisnya itu. Beneran itu bagi anak-anak yang berbakti. Jadi itu ya. Jadi madzhab Syafi'i boleh dengan wasiat. Kemudian madzhab Hambali itu boleh total. Pokoknya boleh tanpa wasiat, boleh diambil dagingnya. Sehingga jenengan kalau mau mengorbankan untuk bapak almarhum silahkan. Saya termasuk yang meyakini itu. Boleh Bu, tetap boleh. Kalau madzhab Hambali itu boleh. Pokoknya pelaksanaannya sama dengan yang lain. Walaupun untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kalau menurut madzhab Hambali dengan dalil tadi, dengan dalil yang shadaqatun jariyah, maka boleh. Adapun dengan memilih dibagikan semuanya juga baik-baik saja. Tentu saja itu lebih baik lagi karena memang tujuannya kita untuk sedekah. Gitu. Semakin banyak yang disedekahkan maka semakin baik. Sami puasa mboten hari ini? Hari Ahad besoknya yang diutamakan.